Hai, perkenalkan, saya Michael. Saya dari kelompok 1 dan rekan saya Karzebua. Kami di sini ingin menjelaskan pengertian tentang perencanaan SDM. Yuk, dengerin. Bab 1, pendahuluan. Perencanaan adalah suatu proses awal dalam menjalankan sebuah ide pada masa yang akan datang dan merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan yang dilakukan. Karena itu dibutuhkan berbagai instrumen yang dapat membantu memprediksi perkembangan, situasi, dan kondisi yang terjadi pada waktu rencana tersebut dilaksanakan. Pada zaman sekarang, masa depan sangat sulit diprediksi karena perubahan yang terjadi sangat cepat. Dalam kondisi lingkungan bisnis yang kompetitif, maka kehidupan organisasi, terutama organisasi bisnis, dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan saat ini. Bab 2, pembahasan. Pengertian SDM merupakan proses sistematik yang digunakan untuk memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan serta penyediaan SDM pada saat ini dan masa yang akan datang. Dengan perencanaan yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pendidikan, dan pelatihan, serta membantu dalam organisasi. Menurut Prof. Eko Widodo dan Ahmad, perencanaan SDM pada dasarnya merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Dengan demikian, organisasi tersebut bisa menentukan langkah-langkah yang seharusnya diambil demi mencapai tujuannya. Tujuan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Diperlukan perencanaan yang tepat juga teliti untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Memastikan sesuai tidaknya antara kerja dengan pekerjaan, baik dari segi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan, merupakan salah satu tujuan dilakukannya perencanaan SDM. Fungsi perencanaan SDM yaitu untuk mendapatkan dan memelihara SDM berdasarkan kualifikasi yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Perencanaan SDM memiliki hubungan terintegrasi dengan manajemen SDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM dipandang bukan hanya sekedar fungsi personalia, namun sebagai suatu proses manajemen untuk menyusun rencana tenaga kerja. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam perencanaan sumber daya, maka setidaknya ada beberapa langkah-langkah yang dapat diikuti, yaitu 1. Menganalisis tujuan organisasi. Menganalisis tujuan organisasi dapat dilakukan dengan fokus pada tujuan tiap unit kerja ataupun bagian tertentu. 2. Melakukan inventarisasi SDM yang ada. Inventarisasi SDM yang ada akan memudahkan dalam mencari informasi tentang SDM yang terjadi saat ini. 3. Perkiraan permintaan dan pasokan SDM. Estimasi demand atau permintaan SDM akan memudahkan untuk memprediksi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa yang akan datang. 4. Pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Pemahaman tentang kebutuhan SDM mempermudah merumuskan rencana tindakan SDM selanjutnya. Tindakan yang dapat diambil adalah bisa berupa mutasi antar bagian ataupun bahkan jika terpaksa adalah pemutusan hubungan kerja atau melakukan rekrutmen pegawai baru. Bab 3, penutup. Kesimpulan, berdasarkan materi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah sejenis tindakan manajemen yang diwakili divisi SDM atau Human Resource Development untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau SDM yang tepat di masa yang akan datang sesuai visi misi organisasi atau perusahaan. SDM tersedia saat dibutuhkan sesuai karakter dan kualifikasinya dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan dan tujuan pegawai yang bersangkutan. Contoh soal. 1. Apa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut pemahamanmu? 2. Apa tugas pokok perencanaan sumber daya manusia? 3. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM pada studi kelayakan bisnis? Berikut adalah daftar pustaka yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman. Dan ini adalah slide terakhir dari presentasi kami. Sekian. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan.